Kalau rumah 7 awalnya itu kenapa disebut rumah 7? Karena dulu tuh di sini cuma ada 7 rumah. Tahun 90-an tuh tingkat kejahatan ya luar biasa. Mulai dari dunia hitam semua ada di sini. Nah, mau yang bilang apa, tukang suwangi, tukang racun, tukang... Ada beta pun catatan, ada satu komunitas Iya. yang membawa perubahan. Generasi milenial rumah 7. Cuma katong mau merubah mindsetnya orang-orang bahwa rumah 7 sekarang itu sudah beda. Salam halek Kakak Joy. Salam halek Om Boban. Selamat siang. Siap. Pertama terima kasih sekali beta sudah dikasih kesempatan untuk kotong bercerita mengenai Rumah 7. rumah 7 dan generasi milenial rumah 7. Kakak Joy. Kakak Joy, kesempatan ini ada satu acara di Om Boban Channel nih, dia pun nama bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Kakak Joy, kemana kabar Kakak Joy? Puji Tuhan sehat Om Boban. Kakak Joy, ini topik besar nih Kakak Joy. Mau dibilang rumah 7 yang dulu dan rumah 7 yang sekarang Kakak Joy. Kakak Joy, sepintas Kakak Joy, rumah 7 yang dulu tukar mana Kakak Joy? Kakak Joy. Sebenarnya kalau mau cerita tentang rumah 7 yang dulu, sebenarnya bukan harus beta yang harus bercerita. Ada beta senior dong yang pelaku, ya mau bilang pelaku sejarah lah, cerita tentang rumah 7 bagaimana garis hitamnya rumah 7 tahun 80-an itu masih ada pelaku-pelakunya sampai hari ini masih ada. Tapi karena sore hari ini kalau pingin tahu tentang rumah 7 mungkin ada sedikit-sedikit yang beta dengar cerita dari beta pun senior dong. Memang rumah 7 tahun 80-an itu kampung rumah 7 ini, kalau rumah 7 awalnya itu kenapa disebut rumah 7? Karena dulu tuh di sini cuma ada 7 rumah. 7 rumah. Dulu cuma ada 7 rumah. Dan itu titik-titik rumah itu ya seputaran di dalam lingkungan rumah 7 sini. Dan orang-orang di sini juga mayoritasnya itu adalah orang suku Rote. Suku Rote. Tahun 90-an tuh tingkat kejahatan ya luar biasa. Mulai dari dunia hitam semua ada di sini. Mau yang bilang apa, tukang suwangi, tukang racun, tukang apa pencuri, tukang bunuh orang, pasti ada di sini. Itu tahun 80-an. Makanya sampai tahun 2000-an, tahun 90-an orang kenal rumah 7 itu dengan kampung yang sedikit apa gelap begitu, itu karena memang dulu ceritanya dari orang tua atau senior seperti itu Om Boban. Begitu. Dan sekarang Kakak, ada beta pun catatan, ada satu komunitas. Iya. Yang membawa perubahan. Generasi milenial rumah 7. Kakak, ide awal sampai terbentuknya ini ke mana? Di pencerita, latar belakang lah. Kalau generasi milenial rumah 7 awalnya ini botong duduk-duduk seperti ini Om Boban. Jadi konsepnya muncul, beta sampaikan di beberapa teman-teman dengan ada Batempu senior, beta sampaikan bagaimana kalau botong ini mendedikasikan botong punya hidup ini berguna untuk botong masyarakat. Botong terkhusus untuk botong orang kampung di sini. Dong juga setuju, dong sepakat. Kalau begitu, botong bentuk satu komunitas, bentuk satu perkumpulan, supaya botong bisa memudahkan botong punya komunikasi. Setelah berjalan, ya sekitar tahun 2018, botong mulai terbentuk. 2018? Ya, 2018 itu generasi milenial rumah 7 mulai terbentuk. Awalnya itu mungkin cuma 10 orang. Setelah berjalan, sejak tahun 2020 mulai COVID ya. Mulai COVID itu yang bottom menganggap bahwa ini momen yang pas. Momen yang pas bahwa bagaimana bottom pemuda ini bisa bermanfaat untuk bottom orang kampung, terkhusus untuk bottom orang tua.
kegiatan-kegiatan botong bikin, mulai dari pos pemantauan, mulai dari desinfektan ke rumah-rumah, ya. Terus botong sediakan masker. Nah, jadi itu semua tuh awalnya itu dari patungan-patungan botong. Kotong Batamba sana? Iya, Batamba. Bersaudara Iya, semua bersaudara ketemu Batamba. Mungkin ada yang lebih, ada yang lebih. Berjalan, botong pikir, ini kayaknya kalau cuma botong Batamba begini, Sony bisa semua nih botong orang tua. Sony bisa jangkau luas. Iya, Sony bisa jangkau untuk botong orang tua semua nih. Apalagi untuk botong masyarakat di sini nih. Nah, jadi bagaimana kalau botong galing atau bangun link? Nah, botong mulai ajak ada beberapa saudara yang mungkin secara ekonomi lebih, botong ajak dong gabung di dalam milenial. Terus Don juga sepakat, Don juga mau. Makanya dari itu botong mulai eksis, mulai jalan dari tahun 2020 itu botong mulai hadir dengan kegiatan sosial. Kakak, tanggapan awal kotompo orang tua dalam kampung dong, ke mana? Yang awal-awal bangun ini komunitas generasi milenial Rumah 7 nih kakak. Kalau sebenarnya kalau awal itu memang belum berdampak langsung. Nah, karena pada saat COVID itu ya kan orang semua kan di rumah. Iya. Jadi kalau di mana, nah botong biasa duduknya di tempat sini sudah. Kalau botong sudah duduk dong, itu pemuda dong dohnya duduk habiskan waktu. Nah, mulai berjalan-jalan kegiatan sosial mulai botong munculkan, dong mulai merasa dampak positif yang botong berikan dah. Nah, jadi ternyata ini anak dong nih bukan hanya bisa duduk di jalan, bukan hanya bisa minum mabuk, tapi ternyata Don juga punya kreativitas. Don juga bisa berbuat untuk orang kampung. Kegiatan-kegiatan sosial yang botong merasa bahwa ini masalah yang jadi masalah dalam botong kampung, pasti milenial akan hadir. Dan jujur, untuk masyarakat kampung Rumah 7, beta mau klaim bahwa mungkin 95% itu menerima dampak positifnya milenial. Nah, karena ya botong sudah memberikan bantuan langsung kepada PKK, mungkin kegiatan yang untuk fasilitas publik yang botong hadir untuk dong. Jadi dong menerima manfaat itu semua Om Boban. Jadi kalau untuk tanggapan dong menerima atau sonde, beta yakin sekarang ini bukan mau bangga diri, tapi beta yakin bahwa orang tua kampung semua itu senang dengan adanya kehadiran milenial Rumah 7. Kakak ini kan berdampak. Ya. Ada kantara lah, kotor rasa lah. Kotompung bersaudara di sini ada rasa. Tanggapan dari Kotompung Rumah 7 ini masuk di kelurahan Nomosai nih kan? Iya. Tanggapan, respon dari pemerintah ke mana? Dari kelurahan dong ke mana? Lihat kan, ini wadah positif nih. Ada tanggapan kok, ada sonde kakak atau ke mana kakak? Kalau untuk pihak pemerintah, khususnya untuk pihak kelurahan, sejauh ini mulai dari dampak COVID itu kan memang semua social distancing, jadi jaga jarak semua. Tapi untuk komunikasi dengan pihak pemerintah setempat tetap botong bangun. Kayak misalnya botong mau bikin kegiatan apa, pasti botong minta izin. Kayak contoh, botong pernah bikin kegiatan pada saat hari raya keagamaan. Itu botong bikin buka puasa bersama dengan botong saudara dong di sini. Saudara muslim dong. Itu botong minta izin di pihak pemerintah. Jangan sampai dong bilang botong kumpul-kumpul duduk-duduk kan. Terus kayak misalnya kerja bakti, ada mau kerja bakti di botong lingkungan, pasti botong kasih tahu ke pihak pemerintah. Dalam hal ini RT atau RW. Botong sampaikan bahwa ini pemuda mau bikin ini nih. Dan respon positif dong terima dong. Sejauh botong berbuat hal yang positif, pihak pemerintah selama ini dong support, dong terima. Kakak, satu catatan menarik nih kakak. Ada swadaya. Nanti kakak cerita lebih lengkap. Ada swadaya dari generasi milenial Rumah 7. Ada satu cerita menarik, swadaya apa? Jalan, uruk jalan. Sebenarnya konsep ini sebenarnya ini bukan idenya botong, bukan idenya milenial, jujur bukan 100% idenya milenial. Itu hanya karena tuntutan botong punya orang tua. Tuntutan. Orang tua kasih challenge, kasih tantangan lah bilang. Iya. Jadi orang tua bilang, itu botong pun jalan nih sekian lama nih. Ini kok kakak? Ini ya, botong pun jalan masuk nih. Kan lingkar begini. Jalan masuk ini. Jadi botong orang tua dong bilang, ini jalan nih, masa
ini jalan hanya begini-begini saja. Nah, itu menjadi tantangan untuk Batong. Ini tahun berapa kakak? Baru awal tahun ini nih. Separah apa dulu rusak mati? Lobang. Pokoknya jalan mulai naik yang ini pas Om Bobonon tadi masuk. Iya. Nah, itu di situ kan sebuah lubang toh. Nah, jadi konsep awalnya tuh Batong duduk-duduk cuma 4 orang. Karena kalau Batong beli semen 1 sak, pasir 1 ember dan kerikil Batong cor khusus untuk itu lubang. Jalan masuk mukanya. Pas ditanjakan. Setelah Batong beli semen 1 sak, Batong tutup itu lubang. Orang tua yang lain, kok yang ini lagi? Nah, yang ini lagi, akhirnya berdampak semua. Makanya sudah, mari Batong semua gotong royong, Batong swadaya, Batong mulai bikin list swadaya, dan Batong orang kampung semua support. Akhirnya Batong kerja. Batong bikin apa? Beton, rabat, tutup. Rabat beton. Tutup. Setelah itu Batong berpikir begini, ini kayaknya Batong harus kasih tahu ke pihak pemerintah nih. Nah, karena kalau Batong kerja jalan ini bukan tanggung jawabnya Batong. Cubit-cubit masalah. Cubit-cubit begitu. Makanya Batong coba bermain di media. Batong coba bermain di media. Bahwa ini jalan Rumah 7, Batong ada kerja swadaya milenial bersama masyarakat Rumah 7. Setelah itu ada respon dari pihak pemerintah bahwa jalan ini sudah masuk di dalam RAP begitu untuk dikerjakan, tapi belum dikerjakan. Oke, ini Batong hanya kerja untuk sementara sehingga Batong jalan hari ini bisa Batong selamat begitu. Makanya jalan Batong pun jalan ini akhirnya dikerjakan dalam waktu dekat dikerjakan. Setelah dikerjakan habis itu timbul masalah baru lagi. Timbul masalahnya pihak pengerja jalan ini ya mau bilang kerja asal-asalan kontraktor. Ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi Batong lakukan komplain. Nah, ada beberapa jalan yang masuk ke gabung ke dalam rumah. Nah, itu seharusnya dibuat jalan biar kendaraan bisa masuk. Nah, tapi dibuat seolah-olah kasih putus jalan penghubung begitu. Nah, Batong lakukan komunikasi dengan pihak dewan. Dalam hal itu Batong lakukan komunikasi dengan Beta sempat nonton Kakak Joy. Beta sempat nonton ada kalau salah live di FB. Iya, kalau salah beta sempat nonton Kakak Joy. Jadi Batong komunikasi dengan pihak Komisi 3 pada saat itu Pak Yefta di bagian itu kebetulan Batong berteman. Jadi beta sampaikan Pak Yefta, akhirnya Pak Yefta datang lihat ini betul nih, ini jalan nih kerja sini betul nih. Ya, akhirnya Komisi 3 hadir semua. Makanya dilakukan lakukan kerja ulang, kerja ulang untuk di pinggir-pinggir jalan. Untuk jalannya seperti itu. Kakak, ini pertanyaan yang beta harus tanyakan Kakak. Sekompak apa ini generasi milenial Rumah 7? Oh ya, kalau tingkat kekompakan memang susah Batong ukur Om Boban. Susah Batong ukur, tapi ada satu filosofi yang Batong milenial bangun. Batong tuh ibaratnya itu sendal Om Boban. Sendal. Sendal jepit ini sepasang sendal. Walaupun Batong berbeda, tapi Batong berjalan menuju satu titik yang sama. Dan milenial Rumah 7 dia akan merasa sone berfungsi kalau satu sendalnya itu hilang. Sehingga kalau untuk kekompakan ini Batong harus jelasnya kekompakan dalam hal apa ini. Kalau untuk swadaya 100% Batong kompak. Kalau dalam hal untuk kegiatan yang lain, misalnya dalam tanda petik untuk ini, mohon maaf, Batong ini independen. Bicara tentang politik itu hak masing-masing. Tapi kalau bicara tentang sosial, bicara tentang swadaya, Batong mau bilang ya 90% lah kompak, sangat kompak. Ini kan Kakak Joy, ini kan dari umur senior sampai adik. Yang paling kecil umur berapa dong? Jadi begini Om Boban, namanya generasi milenial. Batong ini hanya sebagai jembatan untuk yang senior dengan yang adik-adik dong. Kenapa Batong kasih nama milenial? Kalau Batong kasih nama kolonial khusus yang tua-tua tuh. Junior mungkin umur 11 kan? Yang SMA dong semua ada. Tapi kalau untuk Batong punya adik-adik dong yang SMA, setiap kalau ada kegiatan positif milenial pasti dong ada. Dan rasa harus tergabung.
Kayak batong contohnya batong kerja bakti atau batong ada mau kegiatan bagi apa, pasti dong juga ada. Nah, kecil-kecil dong pasti ada. Batong hanya mau kasih tahu ke dong bahwa 11, 12. masa depan rumah 7 selanjutnya ini adanya di Bosong. Nah, jadi itu yang batong tanamkan. Kakak Joy, omong-omong berapa RT? Kalau Kotong batong dari sini, masuk dari sini sampai kurang lebih ada 6. Ada RT 5, RT 6, RT 7, 8, 9, 33. Ada 6 RT. Ada Nah, 6 batong 6 RT, 1 RW. Batong kebetulan RW 3. Dan Pak RW sendiri juga adalah batong punya komunitas. Pak RW juga batong komunitas. Masuk di dalam anggota milenial. Terus ada beberapa RT juga masuk dalam batong komunitas. Nah, RT yang di dalam rumah 7 sini masuk dalam batong komunitas. Kakak Joy, ada jadwal khusus kok apa untuk ketemu nih? Atau kadang tiap hari bata badudu atau kayak jadwal khusus ini kotong duduk bercerita kotong mau giat apa nih? Kalau untuk botong punya komunikasi, kebetulan botong ada bikin grup, grup WhatsApp. Ya. Jadi botong punya komunikasinya itu botong by grup. Semua bentuk informasi yang positif botong akan buang di grup situ. Nah, itu yang pertama, informasi yang positif. Terus yang kedua, ada yang punya masalah sosial, itu akan buang di situ supaya batong kupas sama-sama. Batong komentar sama-sama, batong tanggapan sama-sama. Sehingga kalau untuk batong kumpul-kumpul, ya paling batong duduk-duduk begini, ngopi-ngopi. Kadang batong setelah duduk ngopi baru ide itu muncul. Apa yang mau batong buat? Kayak contoh, sore hari ini kebetulan momen 17 jam berapa Kakak Joy? Batong kebetulan jadwalnya itu jam 4:30. 4:30. Nah, 4:30 batong nanti akan bagi bendera. Bendera. Bendera yang kecil untuk ikat di motor. Nah, itu batong nanti bagi di batong pun cabang sini. Cabang sini. Ya, cabang rumah 7. Apa pembagian apa lengkapnya ke mana tadi? Pembagian Kakak Joy, pembagian 1.000. Beta juga dapat mention di ini. Jadi kebetulan batong ini tergabung di dalam satu komunitas yang ada di Kota Kupang. Ya, komunitas ini mungkin sering-sering bermain di medsos, komunitas Kopi Pintar. Kopi Pintar. Dan batong juga ada di dalam situ karena dong merasa bahwa milenial rumah 7 ini pemuda-pemuda yang punya tujuan yang sama, yang peduli sosial. Dan itu kan kegiatan sosial, makanya batong gabung. Kegiatan-kegiatan sosial seperti itu batong jalan sama-sama. Dan sebentar rencana jam 5. Jam 5. Salam Kopi Pintar. Siap. Kakak Joy, ini omong-omong tadi. Komunitas milenial rumah 7 yang notabene nanti ketong ada koneksi lah, ketong anak-anak Kupang sama-sama, anak NTT. Nah, ini hubungan dengan beta soalnya tahu, beta harapan sekarang bahwa ketong pun Kupang nih aman. Iya. Generasi milenial rumah 7, apakah ada kayak buka koneksi begitu dengan komunitas lain di luar kampung untuk misalnya kayak ini masalah kayak kalau adik-adik ada masalah nah sudah kotong berkoordinasi ya kakak-kakak begitu, ada begitu kesannya Kakak Joy? Sebenarnya kalau untuk milenial, kenapa di belakangnya itu identik dengan R7? R7. Itu sebenarnya komunitas itu hanya khusus untuk orang rumah 7. Khusus untuk orang rumah 7. Tapi sejauh komunitas ini berjalan, kayak contoh ada beta pun saudara Nando, dia kan bergaul di luar. Terus ada beta pun saudara Slap, bergaul di luar toh. Selama dong semua bergaul untuk hal yang baik, itu pasti batong ada di situ. Pasti batong ada di situ. Jangankan bilang untuk masalah-masalah sosial, kayak bila ada masalah kasus pidana atau apa toh, kayak atau bakalai lah, kasus bakalai lah. Kayak batong tahu, oh beta pun kawan ada di situ. Itu Nando pun kawan di situ. Nanti Nando yang hubungi. Jadi batong tetap bangun komunikasi. Bangun komunikasi dengan saudara dong yang di kampung lain. Begitu Kakak. Ini beta minta Kakak pun pendapat mewakili ketemu saudara dong dari generasi milenial rumah 7. Tantangan ke depan dan harapan ini apa dari Kakak? Kalau beta sebenarnya begini Om Boban, batong ini bukan satu komunitas atau bukan perkumpulan yang cari keuntungan untuk komunitas
Ya tahu kayak mau menjual ini komunitas. Non profit. Nah, batong soalnya ada mencari di situ. Dan soalnya beraliansi politik juga. Batong independen. Nah, batong soalnya ya memang ada yang pengurus. Pilihan kan ya, masing-masing. Pilihan masing-masing. Nah, jadi kalau sejauh ini yang pingin batong kasih tahu tuh cuma batong mau merubah mindsetnya orang-orang bahwa Rumah 7 sekarang itu sudah beda. Jadi batong hanya mau bahwa Rumah 7 sekarang itu sudah beda. Bukan seperti Rumah 7 yang dulu, yang penuh dengan tingkat kejahatan. Tapi sekarang batong sudah beda, Om Boban. Contohnya begini, ada banyak saudara yang masuk keluar ini kampung. Nah, mungkin dong juga nanti akan bercerita. Oh, batong pi minum di Rumah 7 sekarang su aman. Batong pi pancing di Rumah 7 sekarang su aman. Nah, Oh, bisa pancing kok? bisa pancing, Om Boban. Nah, kebetulan di batong di belakang sini nih laut. Dan batong nih yang mayoritas di sini minta maaf Om Boban, batong Ya, mayoritasnya itu saudara tuh mata pencarian itu nelayan, terus buruh. Nah, ya 90%nya itu nelayan dan buruh. Nah, Begitu. ya. Jadi makin apa? Makin ya terbuka lah. Ya, makin terbuka. Makin terbuka. Batong terbuka untuk semua. Hal yang sama juga begini Kakak Joy. Beta ini kan juga dulu ketong anak opura. ya opura nih begini ya. Dengan sekarang Om Boban ketong bisa sambil merokok. sambil silakan. Ini juga beta pun saudara don di opura juga kan begitu bilang dulu opura begini tapi kan sekarang kan ketong bukan tersandra dengan yang keadaan dulu toh Kakak Joy. Bagaimana ketong bikin sekarang bahwa ketong bukan yang dulu lagi. Rumah 7 bukan yang dulu lagi. Terakhir, ketong semua masuk momen terakhir. Kakak Joy, mungkin apa yang Kakak Joy mau sampaikan? Closing statement atau harapan atau apa Kakak Joy? Mungkin closing statementnya betanya yang pertama terima kasih Om Boban. Beta juga terima kasih kembali. Terima kasih Om Boban. Ternyata bahwa apa yang batong tanam selama ini ada nilai positif dari Om Boban, terus dari saudara yang lain bahwa ternyata pemuda Rumah 7 ini sudah berubah dan Om Boban dengan tim mau publikasikan itu, beta sangat berterima kasih. Jujur bahwa kegiatan-kegiatan positif itu biasanya itu batong bermainnya itu di berandanya batong sudah bermain ke grup media yang lain, batong hanya share ke batong beranda masing-masing. Karena memang kayak tadi beta bilang, sonde ada sesuatu yang ingin batong cari untuk keuntungan ini komunitas. Batong hanya mau bermanfaat untuk batong masyarakat. Nah, itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua, bahwa batong milenial, batong hanya mau supaya batong punya generasi ke depannya itu generasi yang sonde seperti generasi yang tahun 90-an lagi. Nah, justru dari adik-adik yang sekarang itu batong tanamkan bagaimana berbuat baik, bagaimana punya rasa care, rasa peduli kepada orang lain. Batong tanamkan itu. Ya kalau mungkin aktivitas duduk-duduk. Oh, itu kan kotong Kupang. Itu kotong Kupang. Itu orang Kupang kan seperti itu. Kotong Kupang. Tapi kalau untuk duduk kumpul-kumpul bikin masalah batong sekarang ini batong menjaga itu. Kita pernah baca satu artikel itu tentang cerita tentang preman. Tentang preman. Kalau seandainya preman itu berjasa digaji begitu, pasti semua orang mau. Preman itu kan pria yang free begitu kan? Free man. Makanya bagaimana kalau batong nih coba berbuat baik lah. Ya setidaknya bisa menghapus batong punya 10 kesalahan masa lalu lah. Satu kebaikan batong hari ini bisa menghapus batong pun dosa masa lalu lah. Kakak Joy, sedikit. Beta lewat kemarin tuh di Bapak Nando tuh. Keren yang grafiti di tembok tuh. Ceritanya ke mana? Tembok sebelah sana. Oh ya, kebetulan itu ada batong punya bapak orang tua di sini juga, Bapak Dewan. Dia yang inisiatif itu, ajak ada komunitas grafiti. Ya, untuk bagaimana kalau ini bisa dijadikan satu media kreativitas media gambar begitu. Dan itu hal yang positif, bagus sekali. Iya, kreatif sekali. Itu memang idenya itu dari ada batong orang tua di sini juga. Dia inisiatif itu. Kakak, terima kasih. Walaupun singkat, ketong sudah bercerita.
Terima kasih untuk waktunya, saudara dong semua. Terima kasih untuk ini baru ketong berlanjut dulu lah. Ya. Sukses terus untuk generasi milenial Rumah 7. Amin, makasih Om Boban. 7 tetap jadi kotong orang muda yang menginspirasi Iya. kotong Kota Kupang, NTT. Makasih. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu kakak dong semua. Amin. Salam. Salam alaik. Salam halek. Kita berikan aplaus. Oke, makasih Om Boban. Ya.